فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah dibaca oleh sebagian antum tadi hadis yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang sanadnya apa kemarin? Derajat hadis ini apa? Indah Kaba Zaid. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis hasan karena siapa? Abu Uthman Muslim bin Yasar. Nah, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan dia makbul, yaitu masuk kategori dhaif, walaupun dhaif yang apa? Yang bisa terangkat derajatnya. Tapi perkataan Al-Hafidz ini tidak diterima. Nah, dan yang rajih Muslim bin Yasar seorang yang hasanul hadis. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Harmalah bin Yahya ibni Abdullah ibni Harmalah ibni Imran at-Tujibi. Telah kita lewati tentang apa Harmalah ibnu Yahya at-Tujibi ini. Guru dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana Ibnu Wahbin. Ini juga telah dilewati berkali-kali. Qala haddatsani Abu Syuraih. Abu Syuraih ikhwani fillah dalam bentuk tasghir, namanya Abdurrahman bin Syuraih Al-Mu'afiri Al-Misri. Nah, tentang beliau ini akhwani fillah ada pelajaran penting berhubungan dengan pembahasan jarh wa ta'dil. Karena tentang Abu Syurah ini sederetan para a'immah dari tokoh-tokoh ulama ahli jarh wa ta'dil mengatakan thiqah. Di antaranya Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i mengatakan thiqah, dan Imam Ahmad menambahkan laisa bihi ba'sun. Kemudian Abu Hatim juga mengatakan la ba'sa bih. Ajli mengatakan misriyun thiqah. Ya'qub bin Sufyan mengatakan kana ka khairi rijal. Cuman di sana ada
seorang ulama yang melemahkannya, yaitu Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan mungkarul hadits, ya, mengatakan mungkarul hadits. Di sini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya memang terkadang pada perkara jarh wa ta'dil ada khilaf. Oleh karena itulah tidak setiap datang jarh dari seseorang kemudian harus langsung diterima. Nah, ketika ada khilaf apalagi tentang dua perkara yang antara jarh dan ta'dil. Tapi di sana ada qara'in, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan untuk apa? Mempertimbangkan mana yang lebih kuat, sisi jarahnya atau sisi ta'dilnya. Nah, pada perawi ini akhwani fillah sebagai contoh. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyimpulkan dalam takrib thiqatun fadil lam yusib Ibnu Sa'ad fi tad'ifih. Dia seorang thiqah yang utama, tidak benar Ibnu Sa'ad dalam pendhaifannya. Nah, sebagai faedah akhwani fillah, di antara qarinah yang paling pokok untuk menentukan jarh itu diterima atau tidak, yaitu ahliyah, keahlian. Nah, seorang mungkin dia dipercaya, nah, seorang yang terpercaya, seorang thiqah, seorang yang istiqamah di atas sunnah. Tapi kalau tidak memiliki keahlian penuh dalam masalah ini, nah, kemudian diselisih oleh ulama lain, jadi memang ahli dalam permasalahan tersebut, dan keahlian ini telah dipersaksikan oleh para a'immah, juga dipersaksikan oleh fakta yang ada tentang benarnya hukum-hukum yang dia tetapkan. Maka ini qarinah untuk apa? Untuk seorang mempertimbangkan jarah dari orang tersebut. Bahkan mungkin kalau memang dia belum memenuhi keahlian, ya tidak diterima. Dan mengenai syarat ahliyah ini suatu syarat yang daruri. Nah, suatu syarat yang sifat yang daruri, keharusan, ya Pak. Baik. Sebuah perkataan bagus ya Khanifillah dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kullu man lam yatakallam fi hadha sya'ni 'ala diyanah fa inna ma yu'tibu nafsah. Setiap orang yang berbicara dalam perkara ini di atas agama, itu betul-betul menjaga sisi din, kewaraan, juga menjaga ketakwaan pada Allah, bahwasanya dia maju mundur dalam artian karena ini perkaranya antara apa? Antara halal dan haram, antara suatu perkara yang berpahala besar dan yang berdosa besar. Jadi bukan perkara yang simpel ya kawan. Makanya yang berbicara dalam masalah ini tidak di atas nilai-nilai keagamaan yang baik, maka fa innama yu'tibu nafsah, maka sungguh dia akan merusak dirinya sendiri. Kullu man kana bainahu wa baina insanin hiqdun aw bala'un yajuzu an yadhkurah. Apakah setiap orang yang antara dia dengan orang lain ada kebencian, ada kedengkian, kemudian boleh untuk menyebutkannya? Kana Thawri wa Malik yatakallamuna fi syuyukhi 'ala ad-din fanafadha qauluhum.
Wa man lam yatakallam fihi ma'ala ghairi diyanati yarji'ul amru alaih. Adalah dulu Imam Tsauri, Imam Malik. Mereka berbicara tentang syekh-syekh, yaitu tentang perawi-perawi hadis, berbicara bahwasanya fulan dhaif, mungkar, pendusta dan seterusnya di atas agama, sehingga apa? Ucapan itu benar. Maka apa? Diterapkan ucapan tersebut. Dan siapa saja yang tidak berbicara pada mereka-mereka ini, yaitu tentang para perawi, para masyayikh atau para ulama, para dai, di atas selain nilai-nilai agama, maka perkaranya akan apa? Menjadi bumerang baginya. Nah, ini nasihat penting. Termasuk di antara qarinah yang paling penting ya ini ahliyah. Dan keahlian yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah ini yang pertama adalah apa? Dia apa? Memiliki apa? Diyanah wal wara'. Itu syarat utama. Kemudian memiliki ma'rifatut tamah bil jarh wa ta'dil, pengetahuan yang sempurna tentang permasalahan jarh wa ta'dil. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, innama yajuzul jarhu li'arifin bih maqbulil qawli fih. Hanyalah boleh jarh itu untuk orang yang mengetahui, ya punya ilmu, nah, dan diterima perkataan dia dalam masalah itu. Ama idza lam yakunil jarihu min ahlil ma'rifah aw lam yakun mimman yuqbalu qawluhu fihi fala yajuzu lahul kalamu fi ahad. Fa in takallama kana kalamuhu ghibatan muharramatan. Subhanallah. Adapun apabila seorang jarih, yaitu yang menjarah, yaitu menjelaskan keburukan-keburukan, menghukumi seseorang dengan jarh, itu bukan termasuk ahli ma'rifah, bukan termasuk orang yang mengetahui tentang masalah ini. Kenapa? Suatu kekurangan, ikhwan, itu ada kekurangan yang bisa diberi udzur, ada yang memang menjadi apa? Sebab dia dicela. Nah, orang kalau nggak tahu, nggak bisa membedakan ini kekurangan yang sifatnya bagaimana. Apakah ini menjadikan dia fasik? Apakah ini bisa menjadikan dia masuk kategori yang ditinggalkan riwayatnya? Ataukah dia masuk pada golongan ahli bidah? Ataukah bahkan sampai kekufuran atau zindik dan seterusnya? Ini harus mengetahui ilmunya. Jadi istilahkan oleh Imam Nawawi dengan apa? Ahlul ma'rifah. Aw lam yakun mimman yuqbalu qawluhu fihi, atau seandainya jarh itu, orang yang menjarah itu bukan termasuk orang yang diterima perkataannya, maka tidak boleh dia berbicara. Na'am, fala yajuzu lahul kalamu fi ahad. Tidak boleh dia berbicara tentang apa? Jarh terhadap seseorang. Fa in takallama kana kalamuhu ghibatan muharramatan. Apabila dia memaksakan diri untuk berbicara, maka perkataannya itu menjadi ghibah yang diharamkan, bukan sebagai suatu ibadah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Nah, yang dalam perkataan lain Imam Nawawi rahimahullahu taala ibaratkan dengan lebih ringkas, ikhwan, al-jarhu la yuqbalu illa min 'arifin bi asbabih.
Cara itu tidak diterima kecuali dari orang yang tahu sebab-sebabnya. Nah, ini penting. Nah, yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala dalam Mizan, al-kalamu fir rijal la yajuzu illa litamil ma'rifah tamil wara'. Pembicaraan tentang orang-orang itu tidak boleh kecuali bagi yang sempurna pengetahuannya dan sempurna waroknya. Nah, kenapa? Karena keumuman manusia, akhwan, berbicara dengan emosi, berbicara punya tendensi pribadi. Ini berarti belum warok. Kalau masih ada kemarahan emosi pribadi. Karena harus yang dikedepankan dia adalah karena din. Juga mengetahui secara sempurna tentang ilmu dalam masalah ini. Makanya kalau kita perhatikan para a'immah, para ulama itu banyak, akhwan, tapi yang masuk dalam deretan ahlul jarh wa ta'dil yang masyhur dengan perkara ini itu sedikit. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil itu, kalau ulama kan banyak, ulama banyak, tapi yang masuk dalam deretan ulama-ulama yang bergelut dalam masalah ini, ya memang sedikit. Contohnya seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Bukhari, Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Daruqutni. Ini deretan-deretan ulama tersohor dalam permasalahan itu. Nah, ketika ada perselisihan di kalangan para mujarrihin dan mu'addilin, nah ini di antara qarinah yang paling menentukan di antaranya adalah dari sisi keahlian. Dia ahli atau enggak? Ahli atau enggak? Makanya termasuk dalam masalah ini, akhwan, ketika muncul syarah dari Ibnu Sa'ad terhadap apa? Terhadap perawi yang sedang kita bahas, yaitu siapa? Siapa? Abu Shuraih. Nah, maka tidak diterima syarah beliau. Baik. Dan contoh lain, akhwan, yang sangat jelas, contohnya lain sangat jelas untuk apa? Untuk penerapan kasus seperti ini, dalam artian penerapan kaidah seperti ini untuk dalam praktek ketika kita mensinkronkan perbedaan ulama-ulama tentang seseorang perawi dalam masalah jarh wa ta'dil. Nah, di mana keahlian itu sangat menentukan. Baik. Contohnya misalnya pada biografi Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Muttalibi maulahum. Ini dikatakan oleh apa? Sulaiman At-Taimi, ya. Didustakan, kadzabahu Sulaiman At-Taimi. Dinisbahkan kepada kedustaan. Berarti kalau sudah dikadzibkan seperti ini, diterima enggak riwayatnya? Kalau kita lewati satu kali dusta, diketahui satu kali berdusta dalam riwayat, apa? Tidak diterima semuanya, ya tidak? Dulu di awal-awal pembahasan. Berarti ini tidak ringan. Dan Sulaiman At-Taimi, ya kawan, tahu siapa beliau? Seorang thiqah, abid al-ibadah. Tapi jarah beliau ini tidak dijadikan patokan. Kenapa? Alasannya li'annahu laisa min ahlil jarh wa ta'dil. Karena bukan termasuk deretan mereka-mereka memang memiliki keahlian dalam masalah ini. Kefiqahan dia untuk dia, ahli ibadahnya dia untuk dia, tapi untuk masalah jarh wa ta'dil butuh keahlian tersendiri. Untuk mengira-ngirakan, untuk memperhatikan ada ndak si takwil, ada ndak ini dan itu, ada ndak kemungkinan-kemungkinan, ini butuh. Dan ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Tahdzibut Tahdzib.
Ibnu Hajar mengatakan ketika mengomentari hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman At-Taimi. Nah, ini kalau menurut kaidah sebagian orang di zaman ini, pokoknya kalau ada ulama yang thiqah, yang telah menetapkan, maka harus diambil. Nah, ini dikomentari untuk kasus Sulaiman At-Taimi, akhwan. Perhatikan kata Ibnu Hajar, lam yatabayyan li ayyi syai'in takallama fi wa adh-dhahir annahu li amrin ghairil hadits li'anna Sulaiman laisa min ahli al-jarh wa ta'dil. Nah, belum jelas bagiku kenapa Sulaiman At-Taimi berbicara tentang tentang Muhammad bin Ishaq ini. Dan yang zahir dia berbicara karena perkara selain masalah hadis. Mungkin ada persengketaan-kah atau yang lain. Li'anna Sulaiman laisa min ahlil jarh wa ta'dil, dikarenakan Sulaiman bukan termasuk ahlil jarh wa ta'dil. Ini sekedar untuk kita tahu, ya kawan, di antara qarinah untuk menetapkan itu, di antaranya adalah keahlian. Oleh karena itulah tidak ada celaan ketika seseorang merujuk kepada para a'immah yang memang memiliki keahlian yang dipersaksikan dalam masalah ini. Keahlian yang dipersaksikan, yang diketahui waraknya, diketahui ta'anninya. Taib. Karena memang dalam masalah jarh wa ta'dil terkadang ada ada khilaf padanya. Ada mu'addilin, ada mujarrihin. Bagaimana seorang mensikapinya? Mungkin diketahui keburukan. Seseorang diketahui keburukan, diketahui dia membuat fitnah, diketahui dia membuat kerusakan. Tapi ketika menetapkan hukum, penerapan hukum inilah, ya kawan, yang butuh kejelian. Penerapan hukum bukan perkara simpel. Untuk menurunkan dari sekian kaidah-kaidah, kemudian poin-poin seseorang melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian diterapkan hukumnya, apakah dia itu telah keluar dari ahli sunnah atau belum. Ini butuh kejelian dan kembalinya ya kepada mereka yang memang dipersaksikan tentang keahliannya dalam jarh wa ta'dil, keahliannya dalam menurunkan hukum, dan dipersaksikan keahliannya memang oleh ulama-ulama yang terkemuka. Ini ketika terjadi khilaf dalam penerapan hukum misalnya. Jika kalau mengembalikan kepada yang memang memang memiliki ahliyah dalam masalah ini dan thiqah padanya, tidak dicela. Tidak dicela padanya. Taib. Karena memang beda para imam yang memang tokoh dalam masalah ini, waraknya jauh. Siap warak. Dibandingkan dengan yang lainnya. Taib, kita kembali ke hadis kita. Annahu sami'a Syarahil ibn Yazid, bahwasanya dia mendengar Syarahil ibn Yazid yaqulu akhbarani Muslim bin Yasar hasanul hadits annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Akan ada di akhir zaman dajjalun kadzabun. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dajjalun, kemudian sebutkan kadzabun. Nah, dajjalun jamak dari dajjal.
Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ad-dajjal huwal kadzdzab al-mumawwih bi kadzibihi al-mulabbis bih. Jadi bukan sekedar dusta tok, tapi apa, kedustaan yang diiringi dengan apa, pengkaburan kedustaannya itu, yaitu kedustaan dan dusta kemudian berusaha untuk membuat rancu sehingga membingungkan orang. Dia berusaha menutupi kedustaannya tersebut. Kadzdzab al-mumawwih bi kadzibihi al-mulabbis bih. Dia tutup kedustaannya dengan kebaikan-kebaikan, seakan-akan memberikan nikmat. Nah, Dajjal akbar kelak yang akan keluar, akhwan, demikian keadaannya jelas. Nah, baik, datang jalan, akhwan, diikut apa? Nah, semua harta benda yang tersimpan di bumi, nah, mengikutinya seperti lebah. Ya, gimana orang tidak terkecoh? Kalau yang dalam hatinya hanya kecintaan terhadap dunia, ya sangat mudah menjadi makanan empuk Dajjal. Dia bisa memberikan surga dan neraka, tapi surganya Dajjal adalah neraka Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dajjal akbar. Adapun yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjalun, dari makna lughawi ini, yaitu orang-orang yang sangat banyak kedustaannya, yang menutupi kedustaan tersebut dengan hal-hal yang merancukan. Dikuatkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzdzabun, yaitu para pendusta, untuk menguatkan. Nah, karena Dajjal hakikatnya ya kadzdzabun, yang sifat mereka ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan datang kepada kalian dengan hadis-hadis yang kalian tidak mendengarnya, tidak pula bapak-bapak kalian. Dalam artian mendatangkan hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar dari para masyayikh. Juga apa? Belum pernah didengar oleh apa, bapak-bapak kalian sebelumnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka ini memfitnah kalian. Baik. Dan ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang apa? Tentang tanda-tanda kenabian beliau, di mana keadaannya benar sebagaimana beliau khabarkan. Munculnya banyak sekali pendusta atas nama agama. Nah, baik. Dikatakan oleh Sanusi rahimahullahu taala dalam Mukammilu Ikmalil Ikmal, sudah berapa kali penyempurnaan ini, Mukammil Ikmalil Ikmal. Demikianlah para ulama ikhwan saling menyempurnakan. Al-Ikmal sudah apa maknanya? Penyempurnaan, ya kan? Datang ulama setelahnya menyempurnakan lagi kitab ini, memberikan judul Ikmalul Ikmal. Ya, penyempurnaan kembali penyempurnaan. Kemudian datang Sanusi ini rahimahullahu taala, Mukammil Ikmalil Ikmal, menyempurnakan lagi penyempurnaan terhadap penyempurnaan. Itulah para ulama. Kenapa? Karena di mereka bela itu agama, bukan tendensi pribadi, tapi saling mengokohkan. Oh, ini kurang ya ditambah. Namanya manusia ada kekurangan, sehingga kekurangan itu berusaha untuk ditutup oleh saudaranya, disempurnakan saudaranya. Inilah jasad yang satu yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum muslimin, dan terkhusus saudara-saudaraku ahli sunnah, hendaknya demikian, saling menyempurnakan satu sama lain. Berusaha mengokohkan saudaranya. Beliau mengatakan, qultu wa ulama usu' war ruhban ala ghairi
asli sunnati kulluhum dajjaluna fi hadzal makna. Kata beliau, wa ulama usu' dan ulama-ulama yang jelek, yaitu mereka yang menisbahkan kepada ilmu, bukan ulama yang hakiki. Karena tentunya ulama yang hakiki yang di atas kebaikan, orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ulama yang su', orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu tapi menyuruh kepada kejelekan. Waruhban, dan ahli ibadah yang bodoh. Nah, pendeta-pendeta ala ghairi asli sunnah, yang di atas, yang selain pokok sunnah, kulluhum dajjaluna fi hadzal makna, maka mereka masuk dalam dajjalun pada makna ini, yaitu mereka yang apa? Banyak berdusta, tapi menutup kedustaan itu dengan label agama. Nah, ini gimana? Ini kan akan apa? Membuat banyak korban dari kalangan orang-orang jahil. Dan ulama-ulama ahli bidah kondisinya demikian. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka banyak-banyak bersyukur dan merupakan nikmat yang sangat besar ketika seorang pemuda ikhwan diberi taufik untuk bisa apa? Bisa mengenal ulama ahli sunnah dan belajar padanya. Karena ini taufik. Terkadang seorang mengenal hidayah tapi tidak mendapatkan taufik untuk bisa apa? Bisa mengenal kepada siapa, mengambil ilmu. Sehingga jatuhnya pada orang yang tidak pantas diambil ilmunya, akhirnya ya tidak jadi di atas keistiqomahan. Wa ma aktsarahum fi zamanina, dan betapa banyaknya mereka di zaman kita ini. Ini zamannya Imam As-Sanusi rahimahullah. Apalagi di zaman kita. Nasallallahu subhanahu salamah min syarri hadzal zamani wa syarri ahliha. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari keburukan zaman ini dan keburukan penduduk zaman ini. Nah, kita pun demikian ya kawan. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada di zaman kita ini. Juga keburukan-keburukan orang-orang yang ada di zaman ini. Nah, karena sungguh kalau seorang tidak diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi yang bisa selamat? Kemudian makna ya'tunakum minal hadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, ya, dia mendatangkan hadits yang menyelisihi sumber yang valid, menyelisihi sumber-sumber hadits yang sahih, yang aneh, yang gharib, yang maudhu'. Ini yang didatangkan oleh mereka. Kemudian Nabi SAW peringatkan fa'iyyakum wa iyyahum, ini sama seperti hadis sebelumnya, tahdzir. Kemudian Nabi katakan la yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Taib. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Nah, hadis ini derajatnya hasan, akhwan. Taib. Naktai bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.